Robotaro! Halo, bertemu dengan saya kembali. Episode 9 Don Brothers. Episode ini adalah episode yang akan menaikkan keseruan series ini dan episode selanjutnya berfokus dengan Hitotsuki yang tidak bisa dikalahkan secara langsung dan Taro yang melemah. Jadi simak pembahasan kali ini, karena episode ini lumayan banyak yang bisa dibahas. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan alur cerita episode ini. Diawali di kota yang ramai orang berlalu lalang. Muncul anak kecil yang tiba-tiba muncul. Anak ini bernama Izawa Taichi, kita panggil saja Taichi. Dia mengajak orang-orang di sana bermain permainan tradisional Jepang yang bernama Darumaka San Gakoronda. Peraturan permainan ini mirip dengan Squid Game lampu merah lampu hijau. Saat sang penghitungan atau disebut Darumaka menutup mata, maka para pemain lainnya harus maju mendekati dia. Tetapi saat sang Darumaka melihat para pemain tidak boleh bergerak dari tempat dia berdiri, sampai sang penghitung atau Darumaka menghitung lagi. Pemain bisa menang, jika bisa menyentuh sang penghitung atau Darumaka, dan kalah jika terlihat bergerak saat dilihat penghitung atau Darumaka. Cukup simpel cara mainnya, tetapi dengan konsekuensi yang menakutkan. Saat Taichi menghitung, semua orang tidak menanggapinya. Saat dia selesai menghitung, tiba-tiba dia berubah menjadi Hitotsuki yang bernama Tokumeiki. Kekuatan Tokumeiki ini sangat kuat, dia dapat membuat orang yang tidak mengikuti aturannya menghilang. Intinya kemampuannya bisa membuat orang menghilang jika melanggar aturan yang dia buat. Karena kemampuan ini, semua orang di sana semua menghilang dan Taichi menjadi sedih karena mereka tidak main dengan benar. Berpindah di Cafe Kaito, Haruka sedang membaca manga yang menuduhnya plagiat bernama Shin Hatsuko Hiro, karangan Shina Naoki. Meski Haruka tidak menyukai manga itu, dia masih tertarik untuk membacanya. Tiba-tiba datang Taro dari pintu depan membawa paket untuk Kaito dengan kondisi sempoyongan. Haruka yang melihatnya menjadi khawatir dan mengejar keluar kafe karena dia lupa resi tanda terimanya. Tiba-tiba muncul Don Blaster, membawa mereka ke lokasi Tokumeiki. Di sana semua anggota sudah datang dan Taro datang dengan kondisi yang menyedihkan. Karena dia sakit, dia diarak oleh rombongan yang tidak niat dan dia tidak naik Nyaraideon, tetapi naik futon. Sungguh berbeda dengan Taro biasanya. Dia lalu segera turun dari futon dan melawan Tokumeiki. Tetapi karena tubuhnya lemah, serangannya sama sekali tidak berenergi, hingga dapat dilempar Tokumeiki dengan mudah. Setelah itu Taro langsung mengajak semuanya melakukan Momotaro-san. Tetapi serangan itu gagal karena Taro tidak kuat mengayunkan pedangnya. Tokumeiki yang sudah tidak asik main dengan mereka segera lari untuk mencari orang lain. Setelah kejadian itu, Haruka dan Shinichi segera menuju tempat Momojin ayah Taro. Di sana dia bertanya, kenapa Taro bisa lemah seperti itu? Dan dia menjelaskan, Taro akan menjadi lemah karena kekuatannya. Jadi setiap beberapa tahun sekali hal ini akan terjadi. Mendengar itu Shinichi membayangkan bisa mengalahkan Taro dan disadarkan oleh Haruka. Lalu Haruka bertanya bagaimana mengembalikan Taro. Tiba-tiba muncul sebuah resep makanan dari ponsel Haruka, serta Momojin mengatakan satu hal tentang Tokumeiki. Dia tidak punya tubuh fisik. Jadi apa maksud dari tidak punya tubuh fisik? Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu waktu kunjung habis, dan mereka pergi ke Cafe Kaito. Setelah itu kita diperlihatkan seorang kakek di rumah sakit. Dia bermimpi saat kecil bermain dengan teman-temannya, tetapi dia tidak diajak temannya. Karena hal itu kakek jadi gelisah. Nama kakek itu adalah Izawa Taichi, tertulis di papan. Kembali ke Cafe Kaito, Haruka dan Shinichi sedang merawat Taro yang sakit. Saat Haruka membaca resep di handphonenya, ternyata itu resep kibidango, dan mereka harus membuat 300 biji kibidango. Tiba-tiba Kaito muncul membawa adonan kibidango yang siap untuk dibuat. Ternyata Cafe Kaito ini juga menyediakan menu kibidango di balik daftar menu yang tersedia. Sontak Haruka mengecek belakang papan daftar menu, mencari menu lain di balik papan lainnya. Jujur saya tertawa melihat adegan ini. Setelah itu Haruka dan Shinichi membuat 300 biji kibidango dan memberikannya kepada Taro. Berpindah ke Sonoza. Dia masih mempelajari ekspresi manusia.
Jadi dia pergi ke kota dan menirukan tawa orang-orang di sana, membuat orang di dekatnya ketakutan karena dikira gila. Di sana juga ada Tsuyoshi. Sonoza lalu menyuruhnya mengajarinya tertawa. Tsuyoshi mau membantunya dengan menggelitiki tubuh Sonoza tetapi tidak membuatnya tertawa. Sekarang Sonoza ingin diajari menangis dan Tsuyoshi segera pergi. Lalu muncul Sononi mengajak Sonoza kembali ke markas mereka karena Sonoi bertingkah aneh. Di markas Sonoi tidak bisa diganggu dan hanya mematung, seperti melihat sesuatu. Di penglihatan Sonoi, dia melihat sebuah makhluk yang sangat berbahaya, sampai membuatnya ketakutan. Kembali ke Taro, dia sudah selesai memakan 300 biji kibidango, membuatnya pulih kembali. Seketika mereka dibawa ke Tokumeiki lagi bersama semua anggota lainnya. Di sana Tsubasa yang muak dengan Tokumeiki mau melawannya tetapi dikejar Tsuyoshi. Tetapi saat itu Tokumeiki sedang memainkan Darumaka Sanga Koronda, membuat mereka berdua menghilang. Haruka yang paham permainan ini menyuruh Shinichi dan Taro berhenti. Dan saat Taro akan melawan Tokumeiki, tiba-tiba dia menjadi lemah lagi, memaksa mereka untuk mundur lagi. Setelah itu Haruka dan Shinichi pergi menemui Momojin untuk mencari tahu apa yang salah. Menurut Momojin, yang salah dari kibidango yang mereka buat ada pada cara pembuatannya. Adonannya harus ditumbuk dengan lesung, karena berpengaruh pada rasa dan tekstur kibidangonya saat jadi. Karena hal itu, Haruka dan Shinichi membuat kibidango lagi dengan ditumbuk dengan lesung. Sementara Haruka dan Shinichi membuat kibidango, Taro kembali bekerja meski agak sempoyongan, karena paketnya harus diantar. Di saat dia mengantar paket, muncul Tokumeiki di sana mengajak main Onigoko. Aturannya yang dia pegang akan langsung kalah yang berarti menghilang. Langsung saja dia menyentuh orang-orang di sana, dan Taro segera menyelamatkan 3 orang yang bisa dia selamatkan. Taro segera membawa mereka melalui pintu yang hanya bisa dilihat dengan memakai kacamata. Dan yang aneh 3 orang yang tidak memakai kacamata ini bisa melihat pintu yang Taro gunakan untuk keluar. Agak aneh di bagian ini. Singkat cerita Taro berhasil menyelamatkan 3 orang tadi. Haruka dan Shinichi datang membantu tetapi Shinichi tersentuh Tokumeiki dan menghilang. Taro menanyakan apakah kibidango-nya sudah jadi. Tetapi Haruka menjawab belum dan tiba-tiba datang Kaito membawakan kibidango yang sudah jadi dari buatan mereka tadi. Kaito lalu menyuruh Haruka menjaga Taro yang makan kibidango. Sementara itu Kaito melawan Tokumeiki. Seketika Kaito berubah menjadi Zenkaiser Black di depan Haruka, membuat Haruka terkejut. Untuk gaya bertarung Zenkaiser Black berbeda dengan Kaito yang di Zenkaiger. Kalau Zenkaiser Black lebih mirip Zenkaiser Red gaya bertarungnya. Lebih suka memakai gear trigger mode pedang laser. Kaito segera melawan Tokumeiki untuk memberikan waktu untuk Taro menghabiskan 300 biji kibidango. Dalam usahanya melawan Tokumeiki, semua serangan Kaito tidak ada yang kena. Semua serangannya tidak ada yang berdampak pada Tokumeiki. Singkat cerita Taro selesai menghabiskan semua kibidango-nya dan berubah. Tetapi saat Kaito mengecek ponselnya, dia sadar ada yang salah dan Taro pun juga merasakan hal itu. Akhirnya Kaito balik ke kafe untuk mengambil sesuatu dan sebelum pergi mengatakan kalau Tokumeiki tidak punya tubuh fisik. Hal itu dikarenakan hasrat seseorang yang keluar dari tubuhnya. Jadi seperti roh yang keluar dari tubuh si inang. Mendengar itu Haruka teringat kata-kata Momojin. Kenapa tidak dari awal saat sudah tahu, dia bilang. Tolong! Meski ada yang kurang, Taro tetap melawan Tokumeiki dengan mengikuti aturan permainannya. Dengan cara itu serangan mereka dapat melukai Tokumeiki. Akhirnya mereka memainkan Daruma Sanga Koronda, tetapi dengan gangguan para Anoni. Singkat cerita, saat Taro akan mendekati Tokumeiki, dia lemas lagi. Lalu dia mengatakan pada Haruka kalau itu dikarenakan kibidango-nya belum 300, tetapi 299 biji kurang 1. Tetapi Taro sudah merasa menjadi 300 karena bantuan Haruka sudah menggantikan 1 biji kibidango yang kurang. Karena hal itu Taro menjadi bersemangat lagi dan memakai form barunya yang bernama Don Robotaro. Dengan memakai Don Robotaro Gear, dia berubah menjadi Don Robotaro yang memiliki bentuk mirip robot. Dengan form ini, dia dapat berjalan cepat dan memiliki kekuatan tebasan yang dapat membuat angin. Dengan angin ini dia menggerakkan para Anoni saat Tokumeiki melihat mereka, membuat para Anoni lenyap. Karena Taro bermain serius, Tokumeiki menaikkan kesulitan permainan ini.
Dia dapat berpindah secara tidak beraturan dan membuat mereka tidak boleh sembarangan bergerak kalau tidak mau terlihat. Tetapi dengan kecepatan dan keakuratan Taro, Tokumeiki dapat dia tebas dan membuat permainan ini dimenangkan oleh Taro. Karena hal ini Tokumeiki dapat dikalahkan. Taichi kecil senang dapat bermain dengan mereka dan lenyap. Para korban yang menghilang semua kembali dan hasrat Taichi kembali ke tubuh tuannya. Membuatnya tersenyum di ranjang rumah sakitnya. Kaito yang datang membawakan satu Kibidango terakhir telat dan muncul Go Buster Alter Gear. Cerita lalu diakhiri dengan detektif kepolisian yang mengejar Tsubasa bernama Kenji Sayama sedang melakukan liburan sendiri menaiki bus rombongannya menuju pemandian mengalami musibah. Saat melewati lorong, semua penumpangnya menghilang tak bersisa sampai bus itu menabrak batas jalan. Dan yang tersisa di dalam bus cuma barang-barang para penumpang dan lendir. Sonoi yang mengawasi sosok pelaku kejadian ini terkejut dan Sonoi sadar kembali. Sononi dan Sonoza segera menenangkan Sonoi dan menanyakan apa yang dia lihat. Sonoi lalu mengatakan kalau Juto telah datang, dan cerita berakhir. Saatnya sesi penjelasan. Di episode kali ini kita diperlihatkan Taro yang menjadi lemah karena kekuatannya. Hal ini akan terjadi setiap beberapa tahun sekali. Taro akan melemah karena kekuatannya. Dan cara menyembuhkan Taro harus membuat Kibidango 300 biji dengan cara ditumbuk dengan lesung. Jika salah satu tahapan dilewatkan, maka Kibidango itu tidak akan bisa menyembuhkan Taro. Untung perut Taro kuat makan 599 biji Kibidango karena kesalahan Haruka dan Shinichi saat membuat. Lalu soal Hitotsuki kali ini adalah Tokumeiki. Hitotsuki kali ini unik, karena cuma hasrat atau roh inangnya yang menjadi Hitotsuki. Sang anak kecil adalah perwujudan hasrat dari kakek Izawa Taichi saat kecil yang tidak diajak temannya bermain bersama. Kekuatan Tokumeiki sendiri cukup unik. Dia dapat menghilangkan orang yang kalah dalam permainannya atau melanggar aturannya. Untuk masalah kemarin saat Tsuyoshi sengaja menghalangi Taro mengalahkan Masinki tidak dibahas Taro sama sekali. Di episode selanjutnya juga tidak dibahas. Lalu kita bahas plot twist episode kali ini. Yaitu saat Taro dan 3 orang korban. Kenapa 3 orang itu bisa melihat pintu ajaib yang jika kita tahu pintu itu cuma bisa dilihat dengan kacamata para Don Brothers? Atau apakah kacamata itu juga menyebabkan daerah di sekitarnya juga bisa dilihat orang lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah orang lain bisa melihat pintu ajaib atau tidak saat salah satu anggota Don Brother memakai kacamata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya kita diperlihatkan sosok musuh baru yang akan memulai gerak-geriknya mulai dari episode ini, yaitu Juto. Juto ini yang menyebabkan penumpang bis beserta Pak Sayama lenyap. Juto sendiri sampai membuat Sonoi ketakutan yang berarti Juto ini lebih kuat dari mereka bertiga. Sosok Juto yang ini diperlihatkan memiliki 3 pasang mata, memiliki cakar yang tajam dan berlendir. Oh iya, ini lendir liur dia. Juto ini nantinya akan dibahas di episode selanjutnya dan akan ada kejutan plot twist lagi yang akan membuat kalian terkejut. Pesan moral untuk episode kali ini. Kalau ada teman yang mau ikut main, kalian ajak saja. Jangan kalian tinggal, karena nanti dia bisa sakit hati dan jadi Hitotsuki. Untuk episode selanjutnya akan menjadi cerita dari Haruka yang keluar dari anggota Don Brother. Hal ini bisa terjadi karena poin. Jadi episode selanjutnya akan membahas tuntas tentang poin ini. Sementara Haruka tidak menjadi Oni Sister digantikan oleh orang lain. Dan episode selanjutnya akan menjadi debut dari semua form Robotaro anggota Don Brothers. Di akhir ekstra masih diperlihatkan Pak Sayama juga, apa maksudnya? Jadi jangan sampai melewatkan pembahasan selanjutnya ya. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Agar tidak ketinggalan video dari saya kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika saya belum upload konten Don Brothers, kalian bisa mampir di playlist saya. Mungkin ada video yang kalian suka. Akhir kata dari saya, adios.